Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldia Marsha dari kelas D Akuntansi 1. Saya akan menjelaskan tentang soal komprehensif 1 bab 4 menyelesaikan siklus akuntansi. Di sini pada soalnya Rahma Lulu memulai usaha konsultasinya Rahma Consulting pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, untuk instruksi yang pertama itu kode akun untuk Rahma Consulting ditunjukkan di tampilan 9 dan neraca saldo setelah penutupan per 30 April 2016 ditunjukkan di tampilan 17. Nah, sebelum kita masuk ke transaksi, ini dia saldo akun-akun yang terdapat pada tampilan 9, dan ini dia neraca saldo setelah penutupan Rahma Consulting per 30 April 2016. Yang pertama itu kas sebesar Rp22.100.000, piutang usaha Rp3.400.000, dan selanjutnya bisa lihat di sini dengan total Rp46.050.000. Nah, di sini instruksinya itu yang pertama membuat jurnal, dan yang kedua itu posting jurnal ke buku besar yang terdiri atas akun 4 kolom. Nah, sebelum saya memulai ke jurnalnya, saya telah memindahkan saldo-saldo yang ada pada neraca saldo setelah penutupan ke buku besar periode Mei 2016. Nah, di sini contohnya yang pertama kas akun 11 30 April 2016 saldonya di debit sebesar Rp27.100.000, dan seterusnya yang ada pada neraca saldo setelah penutupan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama. Nah, di sini bulan Mei 2016 tanggal 3 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, di sini tanggal 3 berarti akun yang berpengaruh itu kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, dengan nominal Rp4.500.000, jadi di saldo debit sebesar Rp4.500.000 dan saldo kredit juga Rp4.500.000. Nah, untuk akun buku besarnya kita masukkan di saldonya kasnya tanggal 3 Mei 2016. Di sini referensi halaman 1. Nah, di debit sebesar Rp4.500.000. Jadi di sini ditambahkan, berarti di sini ditambahkan 22.100 ditambah dengan 4.500 karena debit ketemu debit itu harus ditambahkan pada akun pendapatan diterima di muka. Tanggal 3 Mei halaman 1 dikredit sebesar Rp4.500.000. Jadi di sini juga ditambah 2.500.000 ditambah 4.500.000. Transaksi selanjutnya menerima kas dari klien atas pelunasan piutang.
sebesar Rp2.450.000. Jadi di sini akun yang berpengaruh itu tanggal 5. Yang berpengaruh itu kas pada piutang usaha, karena sebelumnya kita menerima uang dari klien atau kas. Jadi kas pada piutang usaha sebesar Rp2.450.000. Untuk buku besarnya di sini kas tanggal 5 halaman 1, kas bertambah di debit Rp2.450.000, sama dengan ini ditambahkan lagi karena debit ketemu debit, hasilnya Rp29.050.000 pada piutang. Tanggal 5 Mei. Sini halaman 1 dikredit karena pelunasan piutang, jadi kreditnya berkurang sebesar Rp2.450.000. Nah, jadi di sini saldo sebelumnya Rp3.400.000 dikurang Rp2.450.000 karena setelah dibayarkan, jadi tinggal Rp950.000. Oke, selanjutnya transaksi yang ketiga tanggal 9 Mei. Di sini membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran sebesar Rp225.000. Nah, di sini pada akun Rahma Consulting tidak ada beban iklan, jadi kita masukkan ke beban lain-lain saja. Jadi di sini beban lain-lain pada kas karena dibeli secara tunai sebesar Rp225.000. Nah, untuk akun buku besarnya kita catat di beban lain-lain di sini Mei tanggal 9, di sini pas referensi 1 sebesar Rp225.000. Pada kas tanggal 9 referensi 1 dikredit karena berkurang Rp225.000. Jadi untuk saldonya di sini saldo debit dikurang dengan saldo kredit. Oke. Jadi Rp28.825.000 saldo kas sementara. Selanjutnya tanggal 13 Mei 2016 membayar data untuk media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian tanggal 5 April sebesar Rp640.000. Nah, di sini kita telah membayar utang pada tanggal 5 April. Jadi di sini akun yang berpengaruh itu utang usaha pada kas karena kita membayar utang sebesar Rp640.000. Di debit dan di kredit Rp640.000. Untuk buku besarnya sama seperti sebelumnya,
Kita cari akun utang usaha. Nah, di sini tanggal berapa itu? 13 Mei. Sini fungsi 1 di debit karena utangnya telah berkurang sebesar Rp640.000. Jadi untuk di sini saldonya 800.000 pada saldo sebelumnya dikurang Rp640.000 karena telah dilunaskan pada kas. Sebesar Rp640.000. Di sini dikurang saldo debit, dikurang kredit karena adanya pelunasan utang. Jadi sisa kas sementara Rp28.185.000. Transaksi selanjutnya tanggal 13 tanggal 15 Mei. 15 Mei mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 15 Mei sebesar Rp9.180.000. Nah, jadi di sini akun yang berpengaruh itu piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, sebesar Rp9.180.000. Nah, untuk buku besarnya kita masukkan di piutang usahanya bertambah. Di debit sebesar Rp9.180.000. Jadi di sini debit, saldo debit sebelumnya ditambah dengan adanya tambahan piutang sebesar Rp10.130.000 pada pendapatan jasa. Nah, di sini Mei. Tanggal 15 bulan 1 dikredit sebesar Rp9.180.000. Jadi di saldo kredit juga sebesar Rp9.180.000. Nah, selanjutnya tanggal 16 Mei 2016 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April sebesar Rp750.000. Nah, jadi di sini akun yang berpengaruh itu beban gaji di debit, utang gaji di debit dan kas di kredit. Di sini beban gajinya itu sebeskan di sini Rp750.000. Nah, di kasnya Rp750.000 di kredit karena dibayarkan. Terus utang per 30 April 2016 kita lihat sebelumnya utang gajinya itu ada Rp120.000. Jadi kita melunaskan juga. Jadi di sini utang gaji Rp120.000. Nah, jadi di sini sisa Rp750.000 kurang Rp120.000 jadi Rp630.000. Nah, jadi di sini utangnya dibayarkan dan telah membayar gaji. Untuk buku besarnya
yaitu beban gaji. Kita cari beban gaji di debit. Tanggal 16 1 di debit sebesar Rp630.000. 630. Pada utang gaji di debit. Nah, di sini tanggal 16 di debit karena telah dilunaskan sebesar Rp120.000. Jadi di sini saldonya 0. Ini dikurang Rp120, jadi sini saldonya habis 0. Pada kas dikredit sebesar Rp750.000. Di sini saldo debit sebesar 28.185, dikurang Rp750.000 karena adanya pembayaran beban gaji dan utang gaji. Jadi saldo sementara kas pada buku besar itu Rp27.435.000. Nah, selanjutnya buat jurnal transaksi berikutnya di halaman ke-6. Jadi ini telah selesai. Kita bikin halaman baru di sini, halaman 5, halaman 1. Sini saja. Dan kita buat baru akun baru di halaman 6. Di sini halaman 6. Nah, kita bikin dulu tabelnya. Di sini untuk halaman 6 itu tanggal 20 Mei 2016 tanggal 20. Di sini tanggal 20 membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp735.000. Jadi akun yang berpengaruh itu perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang, bukan kas karena pembeliannya secara kredit jadi utang. Jadi utangnya yang bertambah. Jadi akun yang berpengaruh itu perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan di debit sebesar Rp735.000. Pada utang usaha juga dikredit Rp735.000. Nah, untuk buku besarnya kita masukkan perlengkapan di sini. Nih. Tanggal 20 di sini halaman 6 di debit bertambah sebesar Rp735.000. Jadi di sini kita tambahkan, kita jumlahkan Rp1.350.000. Saldo perlengkapan sebelumnya ditambah dengan pembelian perlengkapan baru. Jadi totalnya Rp2.085.000 pada kas pada utang karena dibeli secara kredit.
tanggal 20, halaman 6, kreditnya bertambah sebesar Rp735.000. Nah, di sini jadi saldo kredit sebelumnya ditambahkan karena ada penambahan utang baru. Jadi totalnya Rp895.000. Nah, transaksi selanjutnya tanggal 21 Mei, yaitu mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei sebesar Rp4.820.000. Jadi di sini jasa yang diberikan secara kredit. Jadi bertambahnya pendapatan jasa tetapi pada piutang usaha karena secara kredit. Jadi akunnya itu piutang usaha di debit, pada pendapatan jasa di kredit sebesar Rp4.820.000, dan di kredit juga Rp4.820.000. Nah, untuk saldo buku besarnya kita tulis di piutang halaman 6, bertambah lagi piutangnya sebesar Rp4.820.000. Jadi di sini ditambahkan 10.130 ditambah dengan Rp4.820.000. Hasil saldo piutang Rp14.950.000 pada pendapatan jasa. Sini tanggal 21 halaman 6, pendapatan jasanya bertambah sebesar Rp4.820.000. Salah. Jadi di sini saldo sebelumnya ditambahkan dengan pendapatan yang baru. Jadi total pendapatan jasa sementara sebesar Rp14 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 25 Mei 2016, yaitu menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar Rp7.900.000. Jadi di sini kas di debit pada pendapatan jasa di kredit dengan nominal masing-masing Rp7.900.000 di debit dan di kredit Rp900.000 di debit dan di kredit. Nah, untuk buku besarnya kita tulis di kas, adanya penambahan kas tanggal 25 halaman 6, bertambahnya kas sebesar Rp7.900.000. Jadi di sini sama dengan saldo sebelumnya dijumlahkan dengan saldo kas yang baru. Jadi total saldo kas sementara Rp35.335.000 pada pendapatan jasa. Halaman 6 sebesar Rp7.900.000. Di sini dijumlahkan saldo pendapatan sebelumnya 14 juta ditambah dengan Rp7.900.000. Jadi Rp21.900.000 untuk pendapatan jasa sementara. Transaksi selanjutnya tanggal 27 Mei 2016. Di sini menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar Rp9.520.000. Jadi di sini piutang di debit pada
kas di kredit karena pelunasan piutang sebesar 9.520.000 rupiah. Kredit juga sebesar 9.520.000 rupiah. Dan untuk buku besarnya kita ke piutang dulu. Piutang di debit tanggal 27 halaman 6. Oh, astagfirullah, salah guys. Di sini ya salah. Di sini yang berpengaruh itu saya baru perhatikan soalnya menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Jadi kas kita yang bertambah, bukan kas kita yang mengurang. Jadi di sini kebalik. Di sini kas pada piutang. Tetapi nominalnya sama. Jadi di sini buku besar kas dulu. Tanggal 27 kita dapat pendapatan lagi sebesar 9.520.000 rupiah. Jadi di sini 3 saldo sebelumnya dijumlahkan karena adanya penambahan kas sebesar 44.855.000 rupiah pada piutang. Piutangnya berkurang. Nah, di sini berkurang piutangnya sebesar 9.520.000 rupiah. Nah, jadi di sini sama dengan saldo piutang sebelumnya dikurang dengan ini karena adanya pengeluaran atau dilunaskan piutangnya. Jadi saldo sementara 5.430.000 rupiah. Kita kasih transaksi selanjutnya tanggal 28 Mei, yaitu membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 750.000 rupiah. Jadi yang berpengaruh itu beban gaji pada kas, beban gaji di debit dan kas di kredit sebesar 750.000 rupiah. Oke. Untuk buku besarnya di sini beban gaji karena adanya penambahan. Jadi di sini tanggal 28 halaman 6 tambah lagi sebesar 750.000 rupiah. Jadi di sini saldo sebelumnya 630.000 rupiah ditambah 750.000 rupiah karena sama-sama di debit. Jadi 1.380.000 rupiah pada kas halaman 6 di kredit karena adanya pengeluaran sebesar 750.000 rupiah. Jadi di sini dikurang saldo debit sebelumnya dikurang dengan 750.000 rupiah. Jadi totalnya 44.105.000 rupiah. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 30 yaitu membayar tagihan telepon bulan Mei sebesar 260.000 rupiah. Di sini akun yang berpengaruh itu beban lain karena beban telepon tidak ada pada akun Rahma Consulting. Jadi di sini beban lain-lain kita catat saja sebagai beban lain-lain pada kas sebesar 260.000 rupiah. 260.000 rupiah. Oke. Untuk buku besarnya di sini beban lain-lain
Nah, di sini beban lain-lain tanggal 30 kan? Iya. Halaman 6. Di sini sebesar Rp260.000. Jadi di sini kita tambahkan, sebelumnya itu ada Rp225.000 di debit, ditambahkan juga Rp260.000. Jadi totalnya Rp485.000. Transaksi selanjutnya tanggal 31, yang pertama 31, yaitu membayar tagihan listrik bulan Mei sebesar Rp810.000. Ini sama dengan tanggal 30, jadi kita langsung saja beban lain-lain. Pada kas sebesar masing-masing di debit dan di kredit Rp810.000. Oke, di sini buku besarnya sama juga, di sini tanggal 31 halaman 6 bertambah sebesar Rp810.000. Di sini ditambahkan. Nah, hasilnya Rp1.295.000. Untuk akun kas tanggal 31 saya belum memasukkan tadi. Tuliskan dulu yang pertama, 6 juta. Mohon maaf tadi saya lupa memasukkannya, jadi saya baru memasukkannya. Jadi di sini sama dengan 44 juta dikurang Rp260.000. Nah, untuk tanggal yang tadi tanggal 31 ada pembayaran beban air sebesar Rp810.000. Di sini dikurang juga karena adanya pembayaran beban. Nah, saldonya Rp43.035.000. Selanjutnya 31 yang kedua, menerima kas dari klien atas honor periode 26 sampai 31 Mei sebesar Rp3.300.000. Jadi di sini akun yang berpengaruh itu kas pada pendapatan jasa karena kita dibayar dari klien. Jadi di sini 31 kas pada pendapatan jasa. Astagfirullah. Oke, dengan nominal masing-masing Rp3.300.000 di debit dan di kredit. Aku atur dulu guys. Pakai rupiah Indonesia. Oke. Untuk akun buku besarnya kas tanggal 31 halaman 6 adanya penerimaan pendapatan jasa sebesar Rp3.300.000. Jadi di sini dijumlahkan akun saldonya. Ini dijumlahkan dengan ini. Oke, jadi Rp46.335.000 dan bertambahnya juga pendapatan jasa di kredit
sebesar 3.300.000 rupiah. Di sini ditambahkan karena pendapatannya bertambah juga. Oke, jadi totalnya 25.200.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 31 lagi, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei 2.650.000 rupiah. Di sini akun yang berpengaruh itu pendapatan piutang usaha pada pendapatan jasa, karena di sini kita disuruh mencatat secara kredit pendapatan, jadi belum menerima uang secara tunai. Jadi kita tulis piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar masing-masing di debit dan di kredit 2.650.000 rupiah, 650.000 rupiah. Ini juga 2.650.000 rupiah. Oke. Untuk buku besarnya kita tulis piutang tanggal 31. 6 bertambah, tambahkan, iya bertambah 2.650.000 rupiah. Jadi di debit bertambah sama dengan ini saldo sebelumnya ditambah dengan saldo piutang yang baru sebesar 8.080.000 rupiah pada piutang usaha pendapatan jasa tanggal 31 halaman 6 sebesar 2.650.000 rupiah. Di sini juga ditambahkan 25 juta ditambah ini. Jadi kenapa bisa ini ditambah dengan ini? Nah, ini baru benar. Hasilnya 27.850.000 rupiah. Nah, untuk transaksi yang terakhir tanggal 31 Mei. 31-nya ada 4 kali, guys. Jadi di sini Rahma menarik uang sebesar 10.500.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Kalau untuk akun keperluan pribadi itu jadi kita pakai Prive. Jadi di sini yang berpengaruh itu Prive pada kas, Prive atau Prive pada kas sebesar 10.500.000 rupiah. Di debit dan di kredit. Saya bikin dulu kolomnya. Borders. Ini biar kita kasih ke tengah. Oke. Nah, di sini neraca saldo untuk buku besarnya yaitu Prive atau Prive. Ini dia. Mei tanggal 31 halaman 6 di debit sebesar 10.500.000 rupiah. Saldonya juga 10.500.000 pada kas tanggal 31 kasnya berkurang sebesar 10.500.000. Jadi di sini dikurang 46.335 dikurang dengan 10.500.000 rupiah. Nah, jadi sisa kasnya itu 35.835.000 rupiah. Oke. Di sini telah selesai kasnya. Kita akan jumlahkan. Kita jumlahkan.
total. Sini juga. Nah, jadi untuk jurnal umum halaman pertama itu totalnya Rp17.745.000, dan untuk halaman 6 totalnya Rp41.245.000. Nah, selanjutnya di sini instruksi ketiga diminta buatlah neraca saldo yang belum disesuaikan. Kita buat neraca saldo yang belum disesuaikan. Di sini untuk akun neraca saldo setelah memindahkan akun-akun sebelumnya. Jadi di sini neraca saldo belum disesuaikan, kita ambil dari jumlah yang ada pada buku besar per 31 Mei 2016. Kita pindahkan saldonya ke di sini. Neraca saldo belum disesuaikan. Kita pindahkan. Di sini kas sebesar Rp35.835.000. Tadi 35.835. Piutangnya ada Rp8.080.000. Perlengkapannya ada Rp2.085.000. Sewa dibayar di muka Rp3.200.000. Asuransi dibayar di muka Rp1.500.000. Peralatan kantor Rp14.500.000 di debit. Untuk akumulasi di kredit sebesar Rp330.000. 330. Utang gaji ada 800. Utang gaji, utang usaha ada Rp895.000. Utang gajinya 0. Utang usaha ada, utang gajinya sudah dilunaskan jadi sisa 0. Utang usaha Rp895.000. 895. Pendapatan diterima di muka 7 juta. Modal ada tidak ya? Rp42.300.000 di kredit ya, masih di kredit. 42.300. Private 10.500.000 di debit. Untuk teaser laba rugi tidak ada. Pendapatan jasa di kredit sebesar Rp27.850.000. 27.850.000. Beban gaji di debit mestinya. Oke.
Rp1.380.000, 1.380. Beban sewa tidak ada, beban perlengkapan tidak ada. Perlengkapan tidak ada, beban posting tidak ada, beban asuransi tidak ada. Beban lain-lain sebesar Rp1.295.000. Langsung ke beban lain-lain sebesar Rp1.295.000. Cocok nih ya. Nanti kita jumlahkan semua total. Nah, sama. Jadi untuk neraca Rahma Consulting, neraca saldo belum disesuaikan per 31 Mei 2016 ada ini dia. Totalnya itu ada kas di debit sebesar Rp35.835.000, piutang usaha Rp8.080.000 di debit, perlengkapan Rp2.085.000 di debit, sewa dibayar di muka Rp3.200.000 di debit, asuransi dibayar di muka Rp1.500.000 dan seterusnya deh. Ini dia, dan seterusnya sampai dengan totalnya itu Rp78.375.000. Nah, ini dia Rp78.375.000. Baiklah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Instruksi keempat. Pada akhir bulan Mei, data penyesuaian berikut ini disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi bagian 5 dan 6. Nah, di sini opsional. Bagian 5 itu opsional. Masukkan neraca saldo yang belum disesuaikan ke dalam kertas kerja dan lengkapi kertas kerja tersebut. Dan untuk nomor 6, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Nah, di sini saya telah memindahkan neraca saldo yang belum disesuaikan ke dalam kertas kerja. Nah, bisa dilihat di sini. Saya memasukkan akun-akun beserta nominal-nominalnya, nominal neraca saldo yang belum disesuaikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke transaksi penyesuaian yang pertama. Yang pertama itu tanggal 31 Mei 2016, asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar Rp275.000. Berarti di sini akun yang berpengaruh itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka dengan nominal masing-masing Rp275.000 di debit dan di kredit. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Dengan nominal masing-masing Rp275.000 di debit dan di kredit Rp275.000. Nah, mengapa saya masukkan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp275.000? Karena di sini pada soal transaksi asuransi yang terpakai selama bulan Mei, artinya asuransi yang terpakai berarti kita katakan sebagai beban. Jadi saya masukkan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Dan untuk buku besarnya kita tinggal pindahkan, masukkan ke beban asuransi di sini Mei tanggal 31, di sini penyesuaian. Nah, di sini di debit sebesar Rp275.000 dan saldo debit Rp275.000. Dan
untuk yang dikredit itu asuransi dibayar di muka. Mei tanggal 31. Di sini juga penyesuaian dan dikredit sebesar Rp275.000. Nah, di sini untuk saldo akhirnya pada saldo neraca saldo yang belum disesuaikan terdapat asuransi dibayar di muka itu sebesar 1.500.000. Nah, sedangkan setelah penyesuaian asuransi dibayar di muka ada di kredit, jadi kita kurang. Ini 1.500.000 dikurang dengan Rp275.000. Hasilnya ini Rp1.225.000. Selanjutnya, sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar Rp715.000. Nah, kita lihat pada neraca saldo yang belum disesuaikan, perlengkapan itu sebesar Rp2.085.000. Nah, di sini pada soal sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar Rp715.000. Jadi, akun yang berpengaruh itu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar hasil pengurangan dari saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo belum disesuaikan, Rp2.085.000 dikurang dengan Rp715.000. Jadi Rp1.370.000. Nah, di sini beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp1.370.000. Dan untuk buku besarnya kita tinggal pindahkan beban perlengkapan di debit Mei tanggal 31, penyesuaian sebesar Rp1.370.000 dan saldo debit Rp1.370.000. Dan untuk akun perlengkapan kita tambahkan di kredit. Di sini tanggal 31 penyesuaian di kredit sebesar Rp1.370.000. Jadi di sini kita kurang Rp2.085.000 dikurang Rp1.370.000. Oke. Selanjutnya, transaksi selanjutnya, penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar Rp330.000. Di sini akun yang berpengaruh itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dengan nominal masing-masing Rp330.000 di debit dan di kredit. Di sini beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dengan nominal masing-masing Rp330.000. Oke. Untuk buku besar kita tinggal pindahkan, kita cari beban penyusutan. Ini dia. Mei tanggal 31, penyesuaian di debit Rp330.000 dan saldo debit Rp330. Dan untuk akumulasi di sini dia. Mei tanggal 31 penyesuaian di kredit sebesar Rp330.000. Jadi di sini kita tinggal jumlahkan saldo sebelumnya 330 ditambah dengan saldo akumulasi pada penyesuaian yang baru. Ini Rp660.000. Baiklah, transaksi selanjutnya yang keempat, gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar Rp325.000. Nah, di sini
akun yang berpengaruh itu beban gaji pada utang gaji. Karena di sini kita belum membayar utang karyawan, jadi dikatakan sebagai utang gaji. Jadi di sini akun yang berpengaruh tanggal 31 itu beban gaji pada utang gaji. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit dengan nominal masing-masing Rp325.000 di debit dan di kredit. Dan untuk buku besar kita tinggal pindahkan dari beban gaji. Sini, tanggal 31. Di sini penyesuaian di debit sebesar Rp325.000. Di sini kita tinggal tambahkan 1.350 ditambah dengan Rp325.000. Pada utang gaji, kita cari utang gaji di kredit. Tanggal 31 penyesuaian di kredit sebesar berapa tadi? Rp325.000. Jadi di saldo kredit juga ditulis Rp325.000. Oke. Transaksi selanjutnya, sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000. Nah di sini akun yang berpengaruh itu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa di debit pada sewa dibayar di muka dengan nominal masing-masing Rp1.600.000. Nah, untuk buku besarnya kita cari beban sewa. Di sini penyesuaian di debit sebesar Rp1.600.000 dan saldo debit sebesar Rp1.600.000 pada sewa dibayar di muka. Nih, 31 Mei dulu. 31 penyesuaian di kredit sebesar Rp1.600.000. Jadi di sini kita kurang saldo penyesuaian sebelumnya, saldo sewa sebelumnya dikurang dengan saldo sewa pada penyesuaian di 1.600.000. Nah, transaksi terakhir yaitu pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar Rp3.210.000. Nah, di sini akun yang berpengaruh itu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Pendapatan diterima di muka di debit sebesar Rp3.790.000. 31 pendapatan pada pendapatan jasa dengan nominal masing-masing Rp3.790.000. Nah, mengapa Rp3.790.000? Karena pada neraca saldo sebelumnya yang belum disesuaikan itu pendapatan diterima itu sebesar Rp7 juta. Nah, di sini ada penyesuaian. Pendapatan diterima di muka per 31 Mei itu sebesar
Rp3.210.000. Jadi 7 juta dikurang dengan Rp3.210.000 dan hasilnya itu Rp3.790.000. Nah, untuk buku besarnya kita cari pendapatan diterima di muka. Tanggal 31 penyesuaian sebesar Rp3.790.000 di debit. Berarti di sini hasilnya dikurang 7 juta dikurang Rp3.790.000. Nah, pada pendapatan jasa penyesuaian dikredit sebesar Rp3.790.000. Nah, di sini ditambahkan saldo pendapatan jasa sebelumnya ditambah dengan saldo pendapatan jasa pada penyesuaian. Hasilnya Rp31.640.000. Nah, di sini AJP-nya telah selesai, kita tinggal jumlahkan. Kita jumlahkan. Nah, jadi total jurnal penyesuaian Rahma Consulting 31 Mei 2016 itu Rp7.690.000. Oke. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke kertas kerja yang ada. Kita pindahkan penyesuaian pada kertas kerja. Di sini penyesuaian yang pertama itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, beban asuransi di debit sebesar berapa? Rp275.000. Pada asuransi dibayar di muka di kredit Rp275.000. Terus selanjutnya beban perlengkapan pada perlengkapan 1370, beban perlengkapan pada perlengkapan kredit. Nah, selanjutnya beban penyusutan pada penyusut akumulasi penyusutan 330.000, beban penyusutan 330 pada akumulasi penyusutan Rp330.000. Selanjutnya beban gaji pada utang gaji Rp325.000, beban gaji di debit Rp325.000, pada utang gaji di kredit Rp325.000. Selanjutnya beban sewa pada sewa dibayar di muka Rp1.600.000, beban sewa Rp1.600.000. Pada sewa dibayar di muka Rp1.600.000. Selanjutnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar Rp3.790. Pendapatan diterima di muka di debit Rp3.790.000. Pada pendapatan jasa di kredit Rp3.790.000. Oke. Di sini kita jumlahkan. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaiannya itu
kita menyesuaikan. Jadi misalnya di neraca saldo yang belum disesuaikan debit, ada penyesuaian di debit, berarti kita jumlahkan. Tetapi jika neraca saldo yang belum disesuaikan di debit, lalu penyesuaian yang di kredit, artinya kita kurang. Dan begitu pun sebaliknya, debit ketemu debit dijumlahkan, debit ketemu kredit dikurangkan, kredit ketemu kredit dijumlahkan, kredit ketemu debit dikurangkan. Nah, kita tinggal pindahkan di sini. Karena tidak ada, jadi kita tinggal masukkan saja 35.835. Lalu di sini juga tidak ada, jadi 8.080.000. Di sini debit ketemu kredit, jadi kita kurangkan 2.085.000 dikurang dengan 1.370.000. Di sini juga dikurangkan 3.200.000 dikurang 1.600.000. Di sini juga 1.500.000 dikurang 275. Nah, di sini peralatan kantor tidak ada, kita tulis saja 4.500. Nah, di sini kredit ketemu kredit, kita tambahkan, berarti saldonya di kredit sama dengan 330 ditambah dengan 330 itu 60. Di sini tidak ada, jadi 325. Utang usaha di kredit 895.000. Di sini di kredit dikurang, berarti kredit dikurang debit. Nah, di sini modalnya 42.300. 42.300.000 rupiah. Nah, di sini price-nya 10.500.000. Ikhtisar laba rugi tidak ada, pendapatan jasanya ditambah 27 ditambah 3.790.000. Di sini beban gaji ditambah 1.370 ditambah ini, lalu tinggal kita pindahkan 1.600.000, 1.370, 330, 275. Di debit 1.295.000. Oke, kita jumlahkan. Oke. Nah, ini dia telah jadi kertas kerja. Kita masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Kita buat neraca saldo yang disesuaikan. Kita nambah kolom baru. Di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kita bikin dulu. Kita pindahkan yang ada pada kertas kerja, akun dan nama-nama akun. Oh, salah. Lalu saldo-saldonya di sini debit
dan kredit. Kita bikin dulu judulnya, Rahma Consulting neraca saldo setelah penyesuaian 31 Mei 2016. Oke. Kita merger dulu di sininya jadi accounting biar nggak susah. RP. Oke. Nanti kita tinggal pindahkan pada kertas kerja ini ya. Di sini karena salah. Ini akun-akun kenapa bisa begini, karena sebenarnya tidak bisa, karena beda tempat jadi rumusnya tidak terpakai. Dan kita isi manual saja. Perlengkapan itu sebesar 715. Sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000. Asuransi itu sebesar 1.225.125. Pendapatan diterima di muka 3.210.000 rupiah. Dilewatkan ini akumulasi 660.000. Besar laba rugi tidak ada. Pendapatan jasa 31.640.000, 31.640.000, dan beban gaji sebesar 1.705.000. 1705. Oke. Sini kita masukkan rumusnya, sum oke. Nah, jadi Rahma Consulting neraca saldo setelah penyelesaiannya ini bisa dilihat di sini per 31 Mei 2016. Kas 35.835.000 rupiah, piutang usaha 8.080.000 rupiah, dan seterusnya di sini, dilihat di sini. Dengan total itu 79.030.000 rupiah. Nah, langsung saja kita masuk ke transaksi ke-8. Buatlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Di sini kita buat yang pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi diambil dari kertas kerja yang ada pada di sini neraca saldo setelah penyelesaiannya, diambil pendapatan dan beban-beban. Jadi kita tinggal pindahkan. Pertama itu pendapatan,
pendapatan jasa dengan total di sini saja Rp31.640.000. Rp31.640.000 ya. Iya Pak, kita lihat dulu. Iya cocok nih. Dan kita masukkan beban. Di sini beban kita ambil yang neraca saldo saja. Sini bebannya ada ini. Kita copy beserta saldo-saldonya. Nah, di sini di merger aja ya. Nah, di sini dengan totalnya itu sama dengan kita jumlahkan ini. Oh, salah. Di sini total beban nah di sini kita kurang pendapatan jasa dikurang total beban. Nah, di sini kita sebut jika pendapatan jasa lebih tinggi nominalnya daripada beban, artinya laba neto. Tetapi jika jumlah beban lebih banyak daripada pendapatan jasa, artinya kita rugi. Tetapi di sini laba karena lebih besar. Nah, untuk laporan laba rugi yang dimasukkan itu hanya akun modal dan price. Jadi kita masukkan dulu yang pertama modal Rahmalulu. Itu sebesar, kita lihat di neraca saldo penyesuaian, modal Rp42.300.000. Di sini Rp42.300.000. Nah, di sini kita masukkan juga laba price. Kita masukkan laba kita masukkan laba neto. Nah, laba netonya itu sama dengan 25 juta. 25.065.000 rupiah. Nah, lalu kita kurangkan dengan price atau pengambilan pribadi. Price-nya itu sama dengan 10.500.000 rupiah. 10.500.000 rupiah. Kita tinggal jumlahkan. Di sini sama dengan ini ditambah dikurang ini. Nah, hasilnya 14 juta. Di sini jumlah aja keterangannya. Nah, di sini modal Lulu Rahmalulu
31 Mei 2016. Kenaikan modal. Jadi di sini sama dengan kita tinggal tambahkan. Oke. Di sini kenaikan modal karena hasilnya positif. Oke. Nah, di sini berarti modal Rahma Lulu itu per 31 Mei 2016 itu Rp56.865.000. Nah, untuk di sini kan jurnal penutup, tapi laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Nah, di sini yang kita ambil itu hanya aktiva dan pasiva. Jadi yang kita ambil itu ada kas, yang ada ini akun kas sampai modal. Kita ambil yang ini, kas dan peralatan. Kita masukkan pertama itu kas. Kita tinggal copy aja ya. Kita masukkan aset lancar. Itu ada kas, yang termasuk aset lancar itu kas, piutang, perlengkapan, sewa, asuransi, dan akumulasi. Ini yang kita ambil. Nah, dan nominalnya juga kita pindahkan. Oke, di sini totalnya itu sama dengan ini. Lalu aset tetap itu ada peralatan dan pencucian. Aduh, salah. Aduh. Sini kantor P. Peralatan kantor itu sebesar 14.500. Akumulasi penyusutannya di kredit, jadi kita kurang Rp660.000. Ini 660. Kita pakai tanda kurung saja. Minus 660. Minus saja ya. Di sini totalnya sama dengan ini. Tambahkan ada J minusnya. Nanti akan jadi kurang J. Nah, jadi di sini total di sini total aset sama dengan aset lancar ditambah aset tetap. Dan untuk di sini kita masukkan utang dan modal.
ambil utang gaji dan utang usaha. Di situ kita masukkan tiga-tiganya langsung, dan pendapatan diterima di muka. Cuman tiga-tiga. Saldonya juga dimasukkan di sini. Ini saldonya. Oke, di sini kita jumlahkan sama dengan tambah. Oke. Dan kita masukkan modal. Di sini modal dulu, Rahma dulu. Yang diambil pada ini laporan di sini laporan posisi keuangan. Modal dulu itu sebesar ini deh, 56 juta. Jadi kita tambahkan hasilnya itu totalnya sama dengan ini ditambah ini. Oke. Nah, jadi di sini total pasifa ya. Total modal. Total apa itu? Liabilitas. Dan ekuitas. Kita buat biar lebih jelas. Kita buat nah, jadi pada laporan posisi keuangan itu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita masukkan akun pendapatan dan beban-beban. Bisa dilihat di sini pendapatannya Rp31.640.000 dikurang jumlah beban sebesar Rp6.575.000 dan hasilnya labanya itu sebesar Rp25.065.000. Nah, untuk laporan posisi keuangan yang kita ambil itu modal yang pertama pada neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu Rp42.300.000. Nah, di sini. Lalu kita masukkan labanya. Terus kita masukkan price. Tetapi dikurangkan. Jadi laba dikurang price itu hasilnya ini Rp14.565.000. Lalu hasil pengurangan ditambah dengan modal, jadi hasilnya itu Rp56.865.000. Di sini jadi modal Rahma Lulu 31 Mei 2016 sebesar Rp56.865.000. Nah, untuk laporan posisi keuangan yang masuk ke sini adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini asetnya itu terbagi jadi dua, aset lancar dan aset tetap.
Total aset lancar sebesar Rp47.455.000 dan aset tetap sebesar Rp13.840.000. Nah, totalnya itu Rp61.295.000. Lalu di sini liabilitas, ekuitas. Nah, di sini pada liabilitas dan ekuitas liabilitasnya itu termasuk utang gaji dan utang usaha serta pendapatan diterima di muka. Totalnya itu Rp4.430.000. Lalu modal Rahma Lulu yang diambil pada di sini laporan posisi keuangan. Jadi totalnya itu Rp56.865.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas adalah Rp61.295.000. Dan hasilnya di sisi debit dan di sisi kredit itu seimbang, Rp61.295.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke instruksi yang keberapa ini? Kita masuk ke instruksi 9. Buatlah ayat jurnal penutup dan pindahkan ke dalam kertas kerja. Ikhtisar laba rugi merupakan akun 33 pada kode akun. Tunjukkan akun-akun yang ditutup dengan memasukkan garis pada kolom saldo yang berlawanan dengan ayat jurnal penutup. Jadi di sini kita membuat jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutupnya yang dimasukkan di jurnal penutup itu hanya akun pendapatan dan modal. Nah, akun pendapatan dan modal serta laba atau rugi. Tidak, salah. Yang dimasukkan ke jurnal penutup itu hanya akun pendapatan dan beban serta price dan laba. Jadi kita masukkan di sini jurnal penutup. Di sini 2016 Mei tanggal 31. Nah, di sini yang mau ditutup itu yang pertama akun pendapatan. Nah, di sini akun pendapatan pada neraca saldo penyesuaian itu yang pertama ada di kredit. Jadi kita tutup, berarti kita pindahkan ke debit di jurnal penutup. Jadi di sini pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Nah, dengan nominalnya itu pendapatan jasa itu Rp31.640.000. 31 juta. Lalu yang kedua, akun beban. Semua akun beban. Jadi kita masukkan ini beban-beban di kredit karena di sini dia ada di debit. Kita masukkan di kredit. Jadi di sini yang berpengaruh di sini kita masukkan dulu. Di sini ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Nah, jadi di sini total dari beban kita masukkan dulu bebannya.
di kredit ya, karena kita pindahkan ditutup jadi di kredit. Dan di sini totalnya, total beban. Selanjutnya itu akun laba atau rugi. Karena laba, jadi kita laba itu di debit, jadi kita pindah labanya di kredit, jadi kita pindahkan ke debit. Nah, di sini akun yang ketiga itu ikhtisar laba rugi pada modal. Modal Rahmalulu sebesar yang dimasukkan itu adalah labanya. Jadi labanya itu sebesar 25.065.000 rupiah. 25.065. Ini kredit juga 25 juta. Nah, selanjutnya kita masukkan price atau prefer, kita tutup juga price-nya. Jadi kalau price yang berpengaruh itu kan price di debit, jadi tutup di kredit dengan akun modal. Nah, dulu ada price. Nah, dengan price-nya itu sebesar price-nya 10.500.000 rupiah. 10.500.000 rupiah. 10.500.000. Nah, di sini kita total oke. Nah, ini dia jurnal penutupnya itu. Yang pertama itu pendapatan ditutup, jadi di debit sebesar 31.640.000 rupiah. Lalu ikhtisar laba rugi sebesar 31.640.000 rupiah di kredit. Lalu akun beban yang pertama ada di debit, kita pindahkan ke kredit. Jadi di sini ini ikhtisar laba rugi 6.575.000 rupiah di debit dan beban-beban di kredit. Lalu yang ke transaksi ketiga ikhtisar laba rugi pada modal Rahmalulu, yaitu labanya kita pindahkan ke sini sebesar 25.065.000 rupiah. Lalu modal Rahmalulu pada price Rahmalulu sebesar 10.500.000 rupiah karena ditutup. Lalu kita buat kertas kerja, pindahkan ke kertas kerja. Kita buat lagi kertas kerjanya, kita ambil saja kertas kerja di sini, kita copy.
Oke. Kita masukkan ke perlawanan jurnal penutup. Nah, yang dipindahkan itu di sini pada soal kertas kerja. Nah, di sini kita tambahkan akun. Di sini neraca saldo penyesuaian. Cocok nih. Laporan laba rugi. Sini laporan posisi keuangan. Tunggu, belum Pipadel. Suku pakai ke. Oke. Masalah ini dasar laba rugi. Kertas kerja. Kita pindahkan dulu. Kalau untuk laporan laba rugi itu yang dimasukkan buat belum, tunggu dulu. Di sini akun yang masuk itu pendapatan dan muatan. Ini saja yang kita masukkan. Kita copy saja. Dan untuk di sini itu kita masukkan ini sampai dengan lalu kita jumlahkan. Nah, di sini ini kita tambah dengan 25.500.000 tadi bawahnya. Keuntungannya 25.065. Ditambahkan
di sini sama dengan ini tambah ini. Oke, ini instruksinya. Nggak usah ditambahkan file karena nggak disuruh aja. Jadi apa yang dimasukkan? Jurnal dipindahkan ke dalam kertas kerja. Jurnal penutup. Oh, di sini saya salah. Ini maaf, ini tidak usah. Saya salah instruksi, jadi yang harusnya dimasukkan itu jurnal penutup, tetapi saya memasukkan laba ruginya. Jadi kita sini jurnal penutup. Penutup. Astagfirullah. Tidak konsen Kak. Oke. Di jurnal penutup itu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Di sini pendapatan jasa. Mana nih pendapatan jasa ini? 31 juta, bukan ini. Oh, ini 31.640.000 rupiah. Pada ikhtisar laba rugi di kredit. Berarti seharusnya ini dipindahkan dulu ke buku besar, tetapi instruksinya tidak ada. Jadi untuk ikhtisar laba rugi kita masukkan dulu ikhtisar laba rugi pada jurnal buku besar. Ikhtisar laba rugi akun 33 ada kayaknya. Nih. Di sini Mei 31 penutup. Jurnal penutup 31.640.000 rupiah. Di kredit 31.640 32.640. Lalu yang kedua di debit sebesar berapa? Sebesar 6.575.000 rupiah. 6.575.000 rupiah. Kita kurang ini, dikurang ini karena kredit ketemu debit dikurang. Lalu selanjutnya penutup ada di debit sebesar 25 juta 65.000 rupiah. 20 di debit 25 juta 65. Di sini sama dengan ini kurang ini.
Lalu untuk modal, nah di sini di laba ruginya itu di sini di debit sebesar tinggal 0. Enggak. Kenapa general? Selanjutnya memasukkan beban-beban kopi saja ya. Di kredit di sini. Ini ngikut. Nah, lalu prefer yang mana ini? Di debit kredit sebesar 10.500.000. Oke, ini dia. Oke, di sini tidak ada C. Jadi di sini hasilnya semua 0. Kita pindahkan. Karena tidak ada yang di sini. Ini debit ketemu kredit, jadi dikurang saja 0. Ini juga begitu dan ini juga semua 0. Nah, langsung saja kita ke neraca saldo setelah penutupan. Kita kasih masuk akun, kita ambil dari kertas kerja. Jadi sisa akun ini yang diambil. Jadi akun-akunnya itu sampai pendapatan diterima di muka. Lalu di sini saldonya juga dimasukkan. Di sini perlengkapan itu sama dengan kerja 715, 1.600.000, dan ini 560, dan pendapatan diterima di muka serta modal. Modalnya bukan lagi 42 juta tapi di sini 23 tapi 31 modal. Dulu sebesar di kredit juga. Modalnya itu di 56,
sini modalnya 56.865.000 rupiah. 865 tambah 56.865.000 rupiah. Oke, kita total. Kita marker dulu, lalu total. Ini di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini dia neraca saldo setelah penutupan Rahma Consulting per 31 Mei 2016. Kas sebesar Rp35.835.000, piutang sebesar Rp8.080.000 di debit, perlengkapan sebesar Rp715.000 di debit, sewa dibayar di muka Rp1.600.000 di debit, asuransi dibayar di muka Rp1.225.000 di debit, peralatan kantor Rp14.500.000 di debit, akumulasi penyusutan Rp660.000 di debit, utang gaji sebesar Rp325.000 di kredit, utang usaha Rp896.000 di kredit, pendapatan diterima di muka Rp3.210.000 di kredit, dan modal Rahma Lulu sebesar Rp56.865.000 di kredit. Nah, dengan totalnya itu total debit Rp61.955.000 dan total kredit Rp61.955.000. Dan ini hasilnya balance atau seimbang. Berarti tidak terdapat kesalahan, tetapi tidak, di sini seimbang tetapi belum tentu benar. Jadi totalnya itu masing-masing Rp61.955.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak dimengerti, dan mohon maaf juga telah jika kerja saya tidak sesuai semampu, tidak seimbang. Ini saya kerja sesuai kemampuan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.